Saudara-saudari yang terkasih, Nabi Yesaya membedakan dua jenis puasa, yaitu yang lahiriah dan yang sejati. Puasa yang semata-mata lahiriah itu ditolak oleh Nabi Yesaya, dalam arti melakukan yang lahiriah saja tidaklah cukup untuk umat Allah. Nabi Yesaya menginginkan agar bangsanya itu melakukan puasa yang sejati, yang kesejatian itu mengarahkan orang pada pembebasan dari belenggu-belenggu, pembebasan dari penindasan, yang menjadikan orang sungguh-sungguh bebas, merasa dirinya sebagai umat Allah, dan mengarahkan tentunya pada kenangan akan bagaimana mereka mengalami pembebasan dari Allah sendiri sebagai suatu bangsa. Puasa yang sejati dikatakan oleh Nabi Yesaya bahwa harus membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-taliku, membagi-bagikan roti bagi yang lapar, membawa ke rumah orang miskin yang tidak punya rumah, memberi pakaian kepada mereka yang tidak punya pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara sendiri. Inilah puasa yang oleh Nabi Yesaya ditekankan agar dilakukan, dan ini yang memiliki sifat sejati yang mengantar orang kepada keselamatan, bukan terutama yang lahiriah dengan misalnya tidak makan dalam waktu tertentu atau tidak makan makanan tertentu. Kesejatian, pembebasan ini menjadi arah yang ingin dituju, karena pembebasan ini mengarahkan atau membuat orang sadar betapa besar kasih karunia Allah terhadap umat yang dipilihnya. Dan dalam bacaan Injil hari ini, atas pertanyaan dari para murid Yohanes tentang mengapa para murid Yesus tidak berpuasa, Yesus memakai perumpamaan tentang mempelai dalam suasana pesta perkawinan. Dan memang dalam suasana pesta umumnya orang tidak berpuasa. Di situ sukacita dan kegembiraan melampaui semuanya. Dan Yesus menekankan bahwa ketika mempelai, yaitu dirinya, masih ada bersama dengan para muridnya, para murid tidak berpuasa. Tetapi waktunya akan datang ketika mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka harus berpuasa. Kebersamaan sebagai gereja yang dirintis atau yang dibentuk oleh Yesus dan di dalamnya ada Kristus, itu membawa sukacita dan kegembiraan. Dan kegembiraan itu melampaui semuanya. Ketika Yesus mengatakan bahwa mempelai akan diambil dari mereka dan pada waktu itulah para murid berpuasa, rasanya di situ Yesus lebih menekankan bahwa kebersamaan sebagai para murid Kristus dengan secara fisik tidak adanya dirinya harus tetap diarahkan kepada sesuatu yang sifatnya akan membawa kepada keselamatan. Artinya bahwa ketika para murid itu sendiri, mereka tidak dalam arti sungguh-sungguh tidak bersama dengan yang lain. Tetapi kebersamaan sebagai murid-murid Kristus dilandaskan pada sabda yang menjadi sabda Yesus sendiri untuk mereka lakukan. Dan pada masa Prapaskah ini kita diingatkan bahwa puasa yang sejati itu bukan puasa yang dilakukan untuk keperluan atau kepentingan sendiri, tetapi harus mengarahkan kepada kebersamaan. Sebagai murid-murid Kristus, puasa kita bukan puasa untuk keperluan sendiri, tetapi untuk sebuah kebersamaan yang lebih baik. Kita mohon dalam perayaan Ekaristi hari ini, agar kita dituntun oleh Roh Kudus untuk menjalankan puasa dan pantang dalam semangat bukan untuk kehebatan diri sendiri, tetapi untuk kebersamaan yang lebih baik.